Tes. Iya, selamat pagi semuanya, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk rekan-rekan dari tim media yang sudah bersedia hadir. Mohon maaf kalau tadi malam mungkin kami memberikan undangannya mepet ya, mungkin jam tengah-tengah malam. Terima kasih. Demikian juga untuk rekan-rekan dari Ikatan Pilot Indonesia, Badan Pengurus, saat ini diwakili oleh Pak Ketua, Kapten Iwan, ada Pak Wakil Ketua, Kapten Ramanoya, dan juga ada Badan Pengurus dari bagian legal dan PGA, Professional Government Affairs, dan diwakili juga oleh perwakilan Dewan Kehormatan dan Dewan Etik, Kapten Nur Wahyudi. Demikian juga terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan dari 4 associate member IP, yaitu perwakilan dari Asosiasi Pilot Garuda, Asosiasi Pilot Citylink, dan rekan-rekan perkumpulan pilot di Trigana Air dan Ganesha Dirgantara. Ya, hari ini kita berkumpul dengan ada tema kita akan mengadakan press release dan juga akan dilanjutkan kemudian dengan press conference dengan temanya adalah peninjauan kembali surat edaran dari Kemenhub nomor 88 tahun 2021 untuk permohonan pencabutan keharusan tes PCR bagi pengguna jasa transportasi udara. Acara akan dibuka sebentar lagi dengan nanti tim dari pembicara akan memulai memberikan press release yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan kita berikan kepada teman-teman media, dan kita harapkan nanti mungkin jam 12 mungkin sudah bisa selesai. Silakan Pak Ketua untuk dibuka. Terima kasih Kapten Eri. Saya akan bacakan press release dari Ikatan Pilot Indonesia tertanggal 26 Oktober hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Press release berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 secara global dan khususnya di negara Indonesia, kami sangat mendukung dan berterima kasih atas upaya dan kerja keras pemerintah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, khususnya di sektor transportasi udara, yang semenjak pandemi semakin memprihatinkan. Menurunnya jumlah penumpang yang berimbas berkurangnya jumlah penerbangan, pengurangan pengoperasian pesawat di beberapa maskapai Indonesia, berkurangnya kebutuhan sumber daya manusia, penundaan, pengurangan, pemotongan gaji, bahkan merumahkan dan pemutusan hubungan kerja yang berujung pada kesejahteraan pekerja transportasi udara, baik sebagai pilot, awak kabin, teknisi, pengatur lalu lintas udara, petugas bandara, dan lain-lainnya. Situasi tersebut tentunya menimbulkan juga dampak psikologis atau human factor kepada pekerja transportasi udara sebagai garda dan pelaku pelayanan dan keselamatan penerbangan. Menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 dan 54 tahun 2021 tanggal 18 Oktober 2021 ya, untuk diberlakukan tanggal 19 Oktober 2021. Surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2021 untuk diberlakukan tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 88 tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021 untuk diberlakukan tanggal 24 Oktober 2021, khususnya mengenai persyaratan tes PCR bagi penumpang pesawat udara. Kami, Ikatan Pilot Indonesia, menghimbau untuk dapat dilakukan peninjauan kembali aturan tersebut.
Pesawat komersial dilengkapi dengan HEPA sebagai filter terhadap virus. Sehingga menurut Ikatan Pilot Indonesia, transportasi udara semestinya mendapatkan prioritas untuk diutamakan pemulihannya. WHO, IATA, ICAO menyatakan bahwa tes antigen memiliki akurasi yang baik, lebih murah, dan cepat memberikan hasil, sehingga direkomendasikan untuk digunakan sebagai alat tes. Penelitian juga menunjukkan bahwa rasio penularan di dalam pesawat udara sangat rendah, serta didukung dengan penerapan protokol kesehatan ketat di bandara, serta telah divaksinnya semua pekerja maupun penumpang transportasi udara. Maka transportasi udara sangat aman dan mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Sejalan dengan usaha pencegahan penyebaran COVID-19 di Indonesia, kami mengharapkan adanya kebijakan yang lebih meringankan persyaratan penumpang pesawat udara dengan menjadikan tes antigen sebagai syarat untuk melakukan perjalanan sebagaimana moda transportasi lainnya. Semoga transportasi udara segera bangkit kembali di bumi Ibu Pertiwi Indonesia. Jakarta, 26 Oktober 2021, Ikatan Pilot Indonesia, Ketua Kapten Iwan Setiawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kapten Iwan untuk pembacaan press release yang diberikan oleh Ikatan Pilot. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, mungkin kita perlu sampaikan juga bahwa 4 associate member kita Ikatan Pilot ada perwakilannya di sini. Kapten Doni Kusmanagri sebagai Presiden Asosiasi Pilot Garuda. Terima kasih Kap untuk kehadirannya. Kapten Iwan Hasani, Presiden Asosiasi Pilot Citylink, dan ada Kapten Willy Rasubun, perwakilan pilot dari Trigana Air dan Indonesia Dirgantara. Saat ini Ikatan Pilot Indonesia juga melakukan kajian materi. Jadi mungkin perbedaannya dengan beberapa yang lain ketika beberapa institusi lain atau entiti memberikan permohonan kepada pemerintah terkait hal PCR ini, kami juga melakukan beberapa kajian materi yang mungkin nanti teman-teman bisa ini kali ya, tadi sudah dikasih link buat QR code-nya kan, mungkin tim teknis bisa ditampilkan di sini. Bagi rekan-rekan media mungkin bisa scanning QR code-nya. Ada file itu foto. Jadi mungkin rekan-rekan media juga mungkin punya bahan yang sama, bisa download gitu. Nah, dipersilakan bagi rekan-rekan media, kita buka kesempatan tanya jawab. Mungkin juga yang berkaitan dengan sebentar Kapten Erik, mungkin kita berikan kesempatan untuk memberikan background, history, kenapa Ikatan Pilot Indonesia membuat press release ini, alasan-alasan secara saintifik, kemudian reference yang bisa kita pertanggungjawabkan itu apa. Nanti akan disampaikan oleh Kapten Reza, dan saya ingin sedikit memberikan ilustrasi ya, bahwa peraturan SE 88 ini sebetulnya tidak standalone ya. Dia berkaitan dengan, diawali dengan lahirnya Imendagri nomor 53 dan 54 tertanggal 18 Oktober, diberlakukan tanggal 19 Oktober, berlaku sampai dengan tanggal 1 November. 2 hari kemudian diterbitkan Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 21, diberlakukan tanggal 21 Oktober dan akan dicabut apabila diperlukan. Kemudian pada 1 hari kemudian, pada tanggal 21 Oktober,
diterbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan nomor 88 yang diberlakukan pada tanggal 24 Oktober dengan sewaktu-waktu juga akan direvisi atau dicabut atau dirubah. Jadi itu historinya, sehingga ketiga peraturan Satgas Covid dan surat edaran itu adalah merefer kepada keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 53 dan 54 dalam hal ini. Itu sedikit histori yang harus saya sampaikan kepada teman-teman bahwa SE 88 ini tidak standalone, itu berkaitan dengan aturan di atasnya. Terima kasih dan mungkin Kapten Reza bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Reza, Kapten Reza. Saya dari Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia. Dalam kondisi sangat memprihatinkannya sektor transportasi udara, kami yakin bahwa seluruh pihak harus bersinergi dalam usaha pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19, khususnya di sektor transportasi udara. Untuk itu, kajian materi yang akan kami sampaikan ini adalah kontribusi kami sebagai pilot-pilot Indonesia dari sudut pandang profesi dan tanggung jawab profesi. Kajian materi pelonggaran persyaratan penumpang pesawat terbang di Indonesia. Pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya jumlah penumpang pesawat di Indonesia. Menurut data Annual Report INACA 2020, terjadi penurunan penumpang sebanyak 63,5% antara tahun 2019 dan tahun 2020. Dan di tahun 2021, PT Angkasa Pura I Persero mencatat pergerakan penumpang di 15 bandara yang dikelola perseroan tersebut pada kuartal 1 2021 melorot 65,5%. Menurunnya jumlah penumpang tersebut berimbas kepada menurunnya jumlah penerbangan di Indonesia sebanyak 48,2% antara tahun 2019 dan tahun 2020. Sedangkan antara tahun 2020 sampai 2021 tercatat semakin turun, bertambah menjadi 29,8%. Juga turunnya pertumbuhan GDP nasional di sektor transportasi secara keseluruhan dari 6,4% menjadi minus di tahun 2020. Turunnya jumlah penerbangan menyebabkan pengurangan jumlah pesawat di semua airlines di Indonesia yang berimbas pada keputusan pemotongan gaji, dirumahkan, bahkan pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga transportasi udara, bukan hanya pilot, tapi juga awak kabin, teknisi pesawat, pengendali lalu lintas udara, petugas bandara, dan lain-lain. Hal tersebut juga berimbas pada memburuknya kondisi fisik, psikologis, dan emosional, atau dalam bahasa penerbangan disebut dengan human factor, yakni kesehatan mental, depresi, dan kecemasan para pekerja transportasi udara, yang juga pastinya sangat mempengaruhi aspek keselamatan penerbangan. Ini merupakan hasil dari badan penelitian resmi internasional dan nasional. Kondisi tersebut terjadi satu di antaranya dipengaruhi oleh kebijakan mengenai persyaratan PCR untuk penumpang pesawat udara. Kami mempelajari bahwa persyaratan tersebut memberatkan penumpang pesawat karena satu, dari segi biaya. Rata-rata biaya PCR yang kami data di atas 495.000. Biaya PCR di bandara-bandara Angkasa Pura di Pulau Jawa dan Bali yaitu sebesar 495.000. Sedangkan di bandara luar Pulau Jawa dan Bali sebesar 525.000. Kedua adalah lama hasil. Lama hasil tes PCR itu rata-rata 1 kali 24 jam. Ketiga, lokasi. Lokasi PCR di kebanyakan daerah di Indonesia berada di pusat kota daerah tersebut, sehingga membutuhkan waktu dan jarak perjalanan yang lebih banyak bagi calon penumpang pesawat. Untuk itu, kami mempelajari bahwa antigen merupakan screening yang sangat optimal untuk menjadi syarat umum setelah vaksinasi, sesuai dengan hasil penelitian dan rekomendasi dari badan-badan internasional, salah satunya adalah IATA, karena memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas tes antigen diakui oleh WHO dan memiliki sensitivitas 80% dan spesifitas 98,% di antara orang yang bergejala.
Dua, harga. Kementerian Kesehatan menentukan standar harga tes rapid antigen adalah Rp99.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, dan Rp109.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Lokasi dan waktu lebih mudah diakses karena tes antigen sendiri tidak membutuhkan tempat laboratorium dan tenaga kesehatan laboratorium seperti tes PCR. Hasil tes antigen jauh lebih cepat dibandingkan dengan PCR. Hal tersebut juga diberikan oleh ICAO melalui ICAO dokumen 10152. Nanti rekan-rekan bisa cek di bagian referensi di belakang. Selain itu, keamanan kesehatan dalam pesawat udara juga harus diperhitungkan sebagai pendukung untuk pelonggaran persyaratan penumpang pesawat udara. Yang pertama, protokol kesehatan dan aturan di dalam pesawat yang sangat ketat. Penerapan petunjuk pelaksanaan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 dalam penerbangan yang selama ini dijalankan dengan baik dan ketat. Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa pesawat udara sendiri memiliki alat khusus yang bernama HEPA filter yang digunakan pada pesawat komersial, memiliki efisiensi penghilangan partikel 99,97% pada 0,3 mikron. Filter ini dapat menghilangkan debu, uap, bakteri, dan jamur, juga efektif menangkap partikel virus yang menyebar melalui droplet nuklei. Yang ketiga, melalui data-data yang kami pelajari, bahwa attack ratio atau kemungkinan penularan keseluruhan untuk infeksi COVID-19 di pesawat adalah 0,00014%. yang dapat dianggap sebagai risiko yang dapat diabaikan. Yang keempat, vaksinasi kru dan penumpang. Upaya pemerintah dalam vaksinasi di Indonesia sudah melakukan penyuntikan terhadap 148 juta penduduk. Indonesia kali ini menduduki ranking ke-6 secara global menurut jumlah penduduk yang telah divaksin. Jadi baik kru maupun penumpang semuanya sudah divaksin. Kesimpulan dan saran. Tes antigen menjadi solusi terbaik persyaratan penumpang pesawat udara di Indonesia sesuai hasil penelitian dan rekomendasi IATA atau Badan Asosiasi Transportasi Udara Internasional. Kami mengharapkan pelonggaran persyaratan penumpang pesawat udara menjadi tes antigen dan sudah vaksin COVID-19 di seluruh bandara Indonesia, mendukung pemulihan ekonomi di masa pandemi, khususnya transportasi udara, dan tetap sejalan dengan usaha pencegahan COVID-19 di Indonesia. Kajian tersebut merupakan hasil data-data valid yang referensinya bisa teman-teman akses di halaman paling belakang. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Kapten Reza untuk penyampaian kajian materi. Jadi mungkin bagi rekan-rekan media mungkin kalau punya aplikasi scan barcode mungkin yang ditampilkan di slide kita mungkin bisa di scan. Jadi yang tadi kita sampaikan itu ada di situ. Jadi rekan-rekan nanti bisa download juga, bisa ikut mempelajarinya atau untuk filing buat keperluan rekan-rekan media juga. Ya, saat ini ada dari rekan-rekan Kompas TV, ada Net TV, Nusantara TV yang sudah hadir, Warta Kota, Business News, MNC Portal, dan Berita Satu. Mungkin kalau ada mau yang ditanyakan, dipersilahkan untuk waktunya. Mungkin bisa angkat tangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Helmi dari Business News. Cap, mohon izin tanya nih, sejauh ini dampak pandemi ke awal
transportasi udara. Kalau bicara soal PHK, yang sudah kena PHK berapa? Kalau khususnya pilot, yang dilaporkan berapa? Kalau tadi dilaporkan penurunan penumpang kan tinggi banget ya, 63, sekian persen. Terus itu ini terkait dengan surat edaran pilot dan juga awak transportasi udara yang lain itu kan jumlahnya besar, punya posisi tawar yang sangat besar juga. Ini sebelum surat edaran itu diteken dan diundangkan, bisa diajak bicara enggak? Dimintai masukan enggak gitu? Ini kalau terkait dengan kebijakan yang akan diterapkan orang banyak, seharusnya paling enggak Soding ke Inaka dong, atau ke IP atau ke APG apa kemana gitu, ada enggak? Terus yang ketiga, yang terakhir ini, kalau bicara ini seandainya nanti pemerintah tetap bandel dan itu jalan terakhir yang akan ditempuh oleh IP? Berani mogok terbang apa enggak? Kalau memang berani, kapan mulainya gitu? Jadi kita biar ngelit deh. Kalau cuma imbuannya orang ada sanksinya, ada mati dilanggar, apalagi cuma dihimbau. Itu kan maunya gua lain gitu. Ya mungkin dia cek. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herni dari Business News. Cukup menarik pertanyaannya, monggo silahkan dari tim pembicara, atau mungkin nanti kalau Ditampung dulu mungkin ya, izin ditampung dulu mungkin. Oh gitu, ditampung dulu, ya. Nanti baru mau menjawab sekaligus beberapa pertanyaan. Sementara seperti itu mungkin. Oh iya, baik. Jadi kalau tadi saya boleh tangkap sedikit Pak, semoga tidak salah ya Pak Herni ya. Terkait dampak pandemi, disebutkan tadi kan sudah kena PHK berapa banyak teman-teman pilot kita gitu. Apakah ada datanya? Karena juga disebutkan tadi kan versus kondisi penurunan pesawat ya, kalau disampaikan dari data INAKA. Kemudian pertanyaan keduanya cukup menarik, berhubung situasi ini seharusnya IP mempunyai posisi tawar yang cukup bagus. Apakah IP sebelum kebijakan ini dibuat pernah diajak untuk berdiskusi atau tidak? Yang ketiga mungkin lebih panas lagi, kalau misalkan tetap bandel nih gitu SES ini seperti ini, karena memang kenyataannya di lapangan juga walaupun banyak peraturan, masyarakat juga masih banyak yang melakukan pelanggaran, kurang lebih begitu ya Pak. Nah kira-kira nanti langkah actionnya apa nih dari IP? Demikian dari Business News yang tadi kita sudah dengarkan. Mungkin ada dari yang lain-lain? Silakan, ada yang lain lagi mungkin? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esa dari Berita Satu. Pertanyaannya satu aja. Kemarin kan Menko Luhut konvers, terus disebutkan juga kalau Presiden ingin PCR itu harganya turun 300 dan masa berlakunya 3 kali 24 jam. Pertanyaannya, apakah itu udah, kalau misalnya diterapkan, apakah itu sudah cukup meringankan atau belum? Itu aja sih. Makasih. Ya, terima kasih Pak Esa dari Berita Satu. Pertanyaannya cukup simpel. Memang betul kemarin sudah mulai ada berita Pak Jokowi ya memberikan instruksi ya, supaya beliau minta supaya harganya turun jadi 300 atau berapa gitu ya. Terus masa berlakunya yang tadinya 2 kali 24 jam jadi 3 kali 24 jam, kurang lebih seperti itu. Nah ini apakah menurut IP kira-kira ini sudah cukup atau masih dianggap belum cukup gitu kurang lebih untuk terkait dengan tema yang kita lakukan pada hari ini. Ada mungkin lagi yang lain dari rekan-rekan? Atau mungkin dua ini bisa dijawab dulu mungkin dari tim pembicara? Mungkin habis ini ada tektok-tektoknya, mungkin jadi ada dinamika yang berkembang. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Bapak Helmi dari Business News.
Mengenai pertanyaan pertama mengenai efek pandemi, kemudian data mengenai berapa jumlah pekerja transportasi udara yang terkena imbasnya, baik itu berupa PHK, dirumahkan atau mengenai gaji. Yang pasti kami mendapatkan informasi dari anggota kami dan juga rekan-rekan sesama pekerja transportasi udara, tapi kami tidak bisa memberikan angka dan data yang pasti karena tentunya kita sama-sama ketahui bahwa itu adalah data internal dari perusahaan masing-masing. Yang kami bisa sampaikan dari penyampaian kajian materi ini bisa dibayangkan jika penurunan produktivitas dari transportasi udara saja sampai segitu, pasti akan kurang lebih akan berimbas yang sama terhadap kita sebagai pekerjanya. Kemudian mengenai sebelum kebijakan ini diberikan atau sebelumnya, apakah ada kesempatan kepada kami untuk diberikan masukan? Baik, saya Kapten Ramanoya, Wakil Ketua Ikatan Pilot Indonesia. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Helmi dari Business News ya. Yang pertama tadi sudah dijawab oleh Mas Reza. Kalau berbicara jumlah angka, memang kita belum memiliki data yang pasti. Namun bisa kami sampaikan bahwa secara general hampir seluruh maskapai penerbangan di Indonesia saat ini mengalami kesulitan, terutama dalam pengaturan kerja dari sumber daya manusianya. Dalam hal ini mungkin kita berbicara masalah aircrew. Ada beberapa yang harus sampai dirumahkan, dan itu kenyataan yang ada hingga saat ini. Yang kedua mengenai ajakan dialog sebelum keluarnya Imendagri 53 ini, tentunya kami dari Ikatan Pilot Indonesia siap jika sewaktu-waktu diajak dialog, memberikan masukan, dan kami telah memiliki data-data yang bisa kami sampaikan jika pihak pemerintah mengajak untuk berdialog, berdiskusi. Namun tentunya memang melihat dinamika yang ada, kemungkinan pengambilan keputusan harus segera dilaksanakan. Jadi kapasitas kami saat ini hanya menyampaikan, menghimbau dan memberikan masukan bahwa kondisi penerbangan saat ini di Indonesia cukup terganggu, dan ditambah dengan penumpang harus melakukan PCR ini tentunya akan lebih memberi dampak yang buruk bagi penumpang transportasi penerbangan. Imbas selanjutnya tentunya akan terkait dengan bisnis penerbangan di Indonesia dan akan terkait dengan bisnis yang lainnya tentunya. Yang ketiga, bagaimana tindakan kami jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah? Kita saat ini menghimbau, dan tentunya kita juga akan tetap berdialog dengan pemerintah untuk mencari solusi yang terbaik, di mana saat ini kita melihat dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, bahwa penanganan COVID di Indonesia saat ini sudah sangat baik. Kita semua tahu hasilnya bagaimana, tapi tentunya masih ada celah-celah yang harus kita perbaiki, dan kami di sini Ikatan Pilot Indonesia berusaha memberikan masukan berdasarkan data-data yang kami miliki agar pengambilan keputusan ini dapat optimal. Selain membuat penanganan COVID di Indonesia tetap di jalur yang cukup baik, yang sangat baik saat ini, tapi juga kita harus memperhatikan kondisi perekonomian terutama di transportasi penerbangan.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Pak Helmi bisa menjawab. Terima kasih. Izin untuk pertanyaan nomor 2 tadi mungkin sedikit kelewat. Apakah sebelum kebijakan itu apakah ada kesempatan masukan? Jujur dari Ikatan Pilot Indonesia sendiri belum ada. Tapi kemarin kita pada hari Senin kita melakukan inisiatif untuk beraudiensi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, dan kita juga menyerahkan kajian materi ini kepada Dirjen. Kurang lebih Dirjen sendiri sangat mengapresiasi dan suportif terhadap sinergi antara IPI dan pemerintah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Esa dari Berita 1, yaitu mengenai kebijakan baru yang mungkin diterapkan dari Pak Jokowi, yaitu harga PCR turun dan masa berlakunya menjadi 3x24 jam. Apakah sudah cukup meringankan? Dari rekan-rekan mungkin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkaitan dengan pertanyaan harga PCR dan masa berlakunya, menurut saya ini belum sepenuhnya jadi solusi, karena kita bayangkan penumpang kita di Maluku, di Irian, ini kan untuk PCR ini aksesnya jauh dan ini menyulitkan juga. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya PCR ini lebih berat pada fungsi diagnosis untuk kepentingan diagnosa. Sementara untuk kepentingan penumpang pesawat yang kita perlukan sebetulnya faktor screening. Nah, kalau screening sebetulnya untuk dengan antigen saja sudah memadai, sudah cukup. Kita tidak pada posisi untuk mendapatkan deteksi seakurat PCR karena kepentingannya tidak sejauh itu. Jadi menurut saya pertanyaan tadi bahwa kalau harga PCR turun dan masa berlaku diperpanjang, ini pun juga masih merupakan kesulitan buat kita, dan concern kita di sini umumnya adalah pada bagaimana recovery bisnis penerbangan ini secara umum, dan hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang kita harapkan adalah kebijakan yang bisa mendukung pemulihan bisnis di sektor penerbangan ini. Itu menurut saya jawaban. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari tim pembicara untuk merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari dua rekan media kita tadi, mungkin dari Pak Helmi Business News mengenai dampak pandemi. Sebetulnya datanya ada nggak sih dari teman-teman kita yang kena PHK atau yang lain-lain, kemudian mengenai posisi tawar kebijakan, dan kemudian juga apa langkah selanjutnya jika memang tidak ada perubahan kebijakan. Dari Berita 1 juga mengenai turunnya harga PCR dan perpanjangan masa berlaku, apakah memberikan efek dari sisi Ikatan Pilot Indonesia. Mungkin ada tambahan lagi dari tim pembicara, atau mungkin malah ada respon juga dari rekan-rekan media terhadap jawaban dari IPI. Pak Helmi mungkin. Ya, itu tadi kajian yang disampaikan yang Kapten Reza tadi kan sudah begitu lengkap, termasuk resikonya. Respon Dirjen Perhubungan Udara kayak apa? Terus janjinya ke pilot seperti apa? Gitu. Ini jujur aja loh, ini kalau harus PCR itu berat ya. Apalagi yang di sini aja berat gitu loh. Apalagi pemberitahuannya banyak, meskipun kita udah teriak-teriak dari 2 minggu yang lalu, faktanya kemarin masih banyak yang nggak tahu kan sampai bandara. Kalau yang dibilang di Papua sama Maluku Utara hanya untuk PCR aja harus ke Ambon atau harus ke Jayapura, kan lebih sulit lagi.
Kira-kira kalau mendesakkan untuk cukup pakai antigen aja gitu, prosedurnya kayak apa gitu yang akan dilakukan oleh IPI? Terima kasih Pak Helmi. Jadi benar yang disampaikan oleh Kapten Reza. Kita kemarin bertemu dengan Pak Dirjen dan kami dalam menghadap beliau kami berikan analisis kita, kajian-kajian kita yang cukup tebal ini. Itu kajian kita ambil semua data-datanya dari IQ, dari IATA, dari INACA, dari WHO, dari CDC, semuanya, dan kita compile dan ya jadilah press release kita hari ini bahwa kita mempunyai satu kesimpulan bahwa sebaiknya transportasi udara itu cukup dengan tes antigen. Bahkan semestinya transportasi udara itu lebih diutamakan daripada transportasi yang lain di dalam kelonggarannya. Dengan alasan yang cukup banyak di sini ya. Pertama adalah bahwa dengan konstruksi negara kita yang archipelago ini, transportasi udara ini adalah sangat esensial dan kritikal. Jangan sampai transportasi udara ini kolaps, karena dengan kondisi saat ini saja, sistem daripada transportasi udara ini yang sudah cukup lama idle, untuk digerakkan kembali itu membutuhkan effort dan biaya yang sangat besar. Sehingga akumulasi daripada penjelasan-penjelasan kita itu sangat dipahami oleh Pak Dirjen. Dan kembali lagi kepada tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa Imendagri khususnya dalam hal ini itu yang mengikat keputusan dari Satgas Covid, kemudian dari Kementerian Perhubungan. Perlu diperhatikan bahwa di dalam surat Imendagri nomor 53 itu diberlakukan sampai dengan tanggal 1 November. Itulah window time yang mungkin bisa kita harapkan terjadinya perubahan daripada kebijakan ini. Ya, kita tentunya sangat sulit ya menghadapkan segala sesuatu dalam bentuk kebijakan publik yang sifatnya instan. Karena kebijakan publik itu harus banyak memenuhi kaidah-kaidahnya, salah satunya check and balance, transparansi, dan banyak aspek lainnya yang harus dikaji sebetulnya. Termasuk tadi Pak Helmi menyarankan sebaiknya pemerintah berdiskusi dengan Ikatan Pilot Indonesia atau dengan asosiasi-asosiasi yang lain untuk mendapatkan keputusan yang terbaiknya lah gitu. Tapi mungkin di sini ada hal yang mungkin karena keterdesakan karena tekanan-tekanan berbagai masalah dan kondisi mungkin itu terlewatkan. Saya kira demikian yang bisa saya jelaskan Pak Helmi. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan sedikit sebagai tambahan wawasan saja. Kalau tadi saya katakan bahwa semestinya transportasi udara itu lebih diprioritaskan dalam konteks pelonggarannya dibandingkan transportasi yang lain. Sebetulnya pesawat udara ini sebetulnya punya ruang atau ada ruang yang bergerak namanya cabin. Kereta juga, kapal laut itu adalah ruang bergerak juga. Tetapi transportasi udara itu dari dimensi waktu yang tercepat. Artinya keberadaan orang di dalam kabin itu paling singkat dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Yang kedua, dari sisi risiko. Risikonya paling rendah dibandingkan others transportation. Kemudian dengan adanya HEPA, itu salah satu keunggulan dibandingkan moda transportasi yang lainnya. Nah, value-value itu semestinya justru pemerintah harusnya memberikan keistimewaan lah atau pelonggaran yang paling ringan, paling baik kepada penumpang pesawat terbang. Terima kasih Pak. Terima kasih penjelasan yang diberikan oleh Kapten Iwan. Semoga informasi tersebut dapat cukup memberikan jawaban bagi Pak Helmi. Semoga mungkin dari rekan-rekan media yang lain barangkali
ada titipan pertanyaan mungkin dari kantornya. Mungkin bisa ada yang mau ditanyain nggak nih, mumpung karena memang kita membuka kesempatan konferensi sini, jadi memang diberikan sesi tanya jawab, bukan cuma hanya sekedar press release pernyataan sikap begitu saja. Jadi memang salah satu filosofinya memang sebetulnya dengan press conference ini kita juga mau membantu sebenarnya memberikan pencerahan bukan hanya bagi kepada pihak-pihak terkait yang berwenang ya di pemerintah, cuman masyarakat juga seperti tadi disampaikan bapak-bapak, bahkan setelah sekian minggu dibombardir dengan begitu banyak berita yang sudah diberikan oleh pihak media, ternyata banyak sekali masyarakat juga yang tidak mengikuti perkembangan berita. Jadi ujuk-ujuk pas besok atau lusanya baru butuh mau naik pesawat baru kayak oh gitu ya aturannya ya, saya nggak pernah tahu ya selama ini. Nah gitu, jadi memang dinamika yang seperti ini memang yang sampai hari ini memang tidak bisa kita pungkiri masih terjadi. Jadi kita harapkan kalau memang akan dibuka ruang tanya jawab ini semoga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mungkin bisa dibantu disebarluaskan oleh rekan-rekan media kepada masyarakat kita. Atau mungkin dari rekan-rekan media yang baru saja hadir mungkin bisa scan QR code, kita berikan QR code mungkin ada di pintu bagian masuk, di situ ada materi atau maupun di slide ini. Jadi di situ terdapat kalau kita scan QR code ini, di situ terdapat bahan press release kita dan juga semua kajian materi kita secara teknikal. Jadi mungkin sesuatu yang mau dipertanyakan dari hal-hal tersebut bisa disampaikan kepada Ikatan Pilot Indonesia. Ya, silakan. Lagi nanya ke Kapten, kan pemberlakuan wajib PCR Jawa Bali dan 34 di luar Jawa Bali itu berlaku 24 Oktober ya. Nah mungkin dari apa yang dilihat atau dialami oleh para kapten saat terbang selama 2 hari ini ya, gimana dengan tingkat isian atau trafik penumpang selama 2 hari ini setelah wajib PCR, apakah tetap atau turun? Itu aja. Nah, mungkin ini ada rekan-rekan dari anggota asosiasinya IPI bisa ya, terima kasih. Tadi mencoba memberikan tanggapan juga terkait jauh mana dampaknya terhadap aircrew ya. Kalau kami kebetulan perwakilan dari Pilot Citylink Indonesia, sampai saat ini memang belum ada dampak yang signifikan seperti pemutusan hubungan kerja. Tapi jumlah produksi yang kita jalankan setiap bulan itu jauh berkurang. Biasanya rata-rata kita cetak jam terbang itu kurang lebih antara 80 sampai dengan 100 jam. Tapi sekarang rata-rata di bawah 50 jam, 30 jam, 40 jam. Ya. Kemudian mengenai penumpang, sebelumnya sempat SLF-nya itu tinggi. Citylink bahkan rata-rata kalau saya jalanin sendiri itu rata-rata 170. Saya barusan pulang dari Palu, Cengkareng Palu, take off jam 2 pagi, itu penumpang kita bawa ke Palu itu sekitar 161 orang. Kemudian dari Palu balik ke Jakarta kurang lebih 104 tadi terakhir. Secara rata-rata memang beberapa minggu terakhir ini trennya mungkin mulai bagus, cuman kita belum tahu dampaknya terhadap penerapan kebijakan yang baru ini. Mudah-mudahan dengan adanya siaran pers dari IP ini pemerintah bisa mengevaluasi. Terima kasih.
Demikian Mas Reza, kira-kira bisa menjawab. Tadi kalau pertanyaan mengenai kondisi terkait 2 hari terakhir ya, kebetulan Kapten Azani aktif terbang hari ini. Memang kalau terkait dengan penerapan PCR tentunya akan ada dampak kepada tingkat okupansi jumlah penumpang. Demikian, terima kasih. Izin menambahkan sedikit mungkin mengenai data yang ditanyakan sama Pak Esa tadi. Memang untuk data harian ini kita belum bisa dapat ya, karena data-data yang biasanya dikeluarkan itu jangka waktunya itu bulanan gitu. Jadi kalau untuk data statistik harian semenjak penerapan kebijakan ini kita belum dapat gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak. Terima kasih respon yang diberikan oleh, atau mungkin ada tambahan lagi. Sedikit menambahkan bahwa tingkatan hunian atau SLF ya, seat load factor dari pesawat, kenapa rata-rata mungkin di atas 60 atau 70%, itu biasanya airline melakukan penggabungan flight yang biasanya rutenya misalnya ke Surabaya ada sampai 20 dibuat jadi 2 kali atau 3 kali. Itu salah satu strategi yang dilakukan oleh beberapa airline untuk bisa menyikapi kondisi sekarang. Terima kasih. Ya baik. Kalau yang tadi mengenai pertanyaan perpanjangan waktu dan penurunan harga, nggak ada efeknya. Tadi sudah dijawab ya kalau masalah ya. Sudah. Oh ya, baik. Jadi mungkin dari rekan-rekan ada lagi tambahan karena ini kita rencanakan nanti maksimal jam 12 kita sudah selesai, dan diharapkan sih setelah jam 12 setelah selesai ini nanti kita tidak ada wawancara lanjutan begitu atau tambahan. Jadi mungkin kalau memang mau dimaksimalkan, monggo dipersilakan, diberikan waktu gitu memang bagi rekan-rekan. Oh iya, silakan. Mungkin yang perlu teman-teman dari pers media ini ketahui bahwa sangat banyak keresahan atau situasi yang sangat memprihatinkan terutama dari anggota-anggota kami, pilot-pilot di Indonesia, dalam skala nasional katanya. Jadi saya harap bisa mendapatkan perhatian, bukan karena kita merasa lebih prioritas dari yang lain, tapi sebagai perkumpulan pilot kami perlu menyampaikan bahwa kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Saya harap ini bisa bisa tersampaikan dengan baik dari kami. Itu saja. Terima kasih. Ya, demikian. Mungkin masih ada lagi dari rekan-rekan media. Kita harapkan ada pertanyaan-pertanyaan yang bebas aja, terbuka. Mungkin pertanyaan yang mungkin terkesan sangat biasa, rileks juga nggak ada masalah, atau yang serius-serius seperti Pak Helmi tadi juga nggak apa-apa. Monggo, kalau ada bisa mengangkat tangan aja, nanti kita berikan mic-nya gitu. Jadi ceritanya nggak berani ngomong, ingat ya?
Jadi ceritanya nggak berani mogok ini kan? Kita melakukan konferensi pers ini bukan targetnya bukan mogok, Pak. Kita tentunya dengan kondisi penanganan yang sudah terjadi saat ini, kita menilai sudah cukup baik. Hanya memang ada kebijakan yang harus kita kritisi. Kita menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintah terkait kondisi penanganan COVID. Kita juga membantu kebijakan pemerintah ini. Kita tidak menambah beban dari negara kita yang saat ini. Tentunya semua daya upaya telah dilakukan untuk membuat negara kita ini bisa menangani kondisi pandemi COVID saat ini. Dan kita terbukti bahwa hingga saat ini cukup baik. Tetapi memang ada salah satu kebijakan yang harus kita kritisi, kita berikan masukan. Tujuan kita di sini itu, kita bukan menyampaikan, bukan berarti menjawab pertanyaan Pak Hilmi mogok atau tidak. Kita jangan menjawab seperti itu. Kita hanya menyampaikan bahwa kita mendukung pemerintah, kebijakan sudah diambil, dan kita mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada, dan kita menyampaikan data yang seharusnya bisa memberikan masukan, membantu agar penanganan COVID ini bisa lebih baik lagi. Saya kira begitu, Pak Hilmi. Ya baik, terima kasih Kapten Rama. Semoga mungkin yang diberikan jawabannya dari Kapten Rama bisa cukup membantu dari pertanyaannya Pak Helmi. Dari rekan-rekan yang lain mungkin ada tambahan lagi pertanyaan? Karena kalau mungkin memang tidak ada lagi, atau mungkin bisa kita tutup, atau kalau mungkin ada statement tambahan dari Ikatan Pilot sendiri, dari tim pembicara, apakah masih ada? Ya baik, terima kasih. Kalau memang tidak ada tambahan pertanyaan dari rekan-rekan dari media dan tidak ada tambahan statement lagi dari tim pembicara Ikatan Pilot Indonesia, maka pers conference pada hari ini bisa kita nyatakan ditutup, kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih semuanya untuk kehadiran dari rekan-rekan media, kesediaan waktu untuk kehadirannya, dan demikian juga kepada tim pembicara dari Ikatan Pilot Indonesia dan juga perwakilan dari 4 associate member dari Asosiasi Pilot Garuda, Asosiasi Pilot Citylink, dan Perkumpulan Pilot Trigana Air, dan Perkumpulan Pilot dari Ganesha Dirgantara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih. Dan mungkin kita bisa sesi berfoto bersama setelah itu. Rekan-rekan IP yang lain silakan untuk ke depan untuk sesi foto. Mungkin